Iya. Ini Saiku Hadangan Bapuang Pengetahuan Kata Ucapnya. Jadi memang peribahasa ya, bagaimanapun juga ini sebetulnya adalah sarana dan bisa dibilang media media kita ya sebagai manusia makhluk sosial untuk menegaskan diri bahwa kita ini adalah makhluk yang bermartabat, kan begitu. Iya. Jadi peribahasa termasuk juga peribahasa Banjar yang kita pandirkan hari ini terus itu tentu memiliki makna yang tinggi ya. Tidak asal-asalan kenapa harus hadangan yang dipilih gitu. Karena memang sifat hadangan itu kan sebenarnya di akhir ya, di tengah yang kadang ketika harus apa ya, mentas itu apa ya bahasa apa keluar ya, mentas ya, maksudnya setelah kita dari dalam kubangan terus kita di darat itu apa ya, muncul lagi di darat begitu ya. Kadang kita akan meninggalkan jejak itu kadang ya pasti bisa jadi merugikan orang lain. Bisa kalau kena beceknya ada yang kepleset jatuh kan begitu ya. Iya. Apapun istilahnya ya. Ini ternyata ada orang yang kena lucaknya. Nah, dalam konteks yang lebih luas ini seperti apa penggunaan peribahasa ini di tengah-tengah masyarakat Partas ini? Iya, peribahasa ini kan pada dasarnya banyak mengandung makna-makna tertentu. Iya. Maksudnya masing-masing peribahasa ini ada bahkan itu sindiran halus gitu. Mau terus terang kayaknya apa ya? Iya, atau kadang kalau bahasa langsung mungkin kurang cocok gitu. Kadang ada pakai bahasa sindiran ini yang lebih mengena gitu. Iya. Nah, termasuk ini juga kan. Saikong hadangan bakuang semunyan orang kadang lucaknya. Ini kan ada peribahasa terhadap satu orang yang membawa nama lembaga lah seperti itu. Tapi ternyata semua orang-orang yang di lembaga tersebut kena imbasnya. Iya. Nah, ya bahasa sekarang tuh istilahnya oknum kayak gitu. Jadi misalnya kadang entah organisasi kah atau kantor kah kayak itu. Ada saikong aja kayak itu kayak nggih seberataan disamaratakan kan. Apalagi nih netizen hari ini karena kebetulan inya misalnya pakai seragam itu dan memang begawe di situ, lalu disamakan seberatan sekantoran misalnya kayak itu. Nggih, sama kayak lembaga misalnya. Karena kebetulan ada saikong, ya anggapnya petinggi di lembaga tersebut kayak itu nah. Oknum. Inya itu dasar atas nama pribadi kayak itu nah. Nah, lembaganya yang karena itu karena mungkin entah pemberitaan kah atau netizen tadi kan di dunia maya apakah itu nah dikaitakan ya lo karena berarti tinggi kayak itu. Jadi memang bilanya apa nih yang peribahasa nih nah yang kalau kita ambil kalau ada berita apakah kayak itu nah. Harus kita lihati lo beritanya nih misalnya anggap pokoknya berita negatif kayak itu nah. Ada kasus atau apa gitu, ada masalah. Kita lihati orangnya nih dulu. Apakah hanya menggawe ini atas kebijakan lembaga itu atau hanya sorangan gitu. Misalnya anggapnya di begawi di salah satu lembaga pemerintahan misalnya kedapatannya di diskotik misalnya. Kayak itu nah. Kan nyaman deh kita mencek pegawai dari ini dia tertangkap. Santai aja padahal santai itu kan lembaganya dasar menyuruh kah atau ini sebagai pribadi kebetulan memang begawi di situ. Nah, itu aja. Jangan yang lain kena kayak itu nah. Ya tadi karena lucaknya seberataan kayak itu. Ini yang dimaksud Saikong hadangan bapuang tadi ya. Inggih. Sama orang kena lucak. Nah, jadi ada dua sisi yang kalau kita lihati. Kalau sisi dari kita sebagai kita anggap misalnya mewakili lembaga atau organisasi kita itu nah. Maka kita berusaha menjaga marwah, menjaga nama baik organisasi yang kita bawa atau supaya orang lain kena lucak gitu nah. Sebaliknya kalau kita yang jadi penonton maksudnya ada melihat orang gitu nah karena kasus, maka kita melihat kacamatanya dengan jernih. Artinya jangan gara-gara saikong seberataan kita pukul rata nah kayak itu Bang. Jadi bilangnya itu ke kita sebagai perwakilan misalnya mewakili ini
maka kita semaksimal mungkin lah menjaga nama baik. Tapi bila melihat orang santai aja dilihat dulu tambah atau apa atau ada banyak benar nih kasus yang terbaru kayak ini inyep murni pribadi kata nah kadang membawa lembaga-lembaga lalu dikaitakan kayak itu lalu kasihan seberataan kayak itu nah kada tahu-tahu inggih Iya, ini yang memang fenomena yang sekarang juga tidak kita pungkiri memang terjadi. Artinya bahwa apa yang terjadi saat ini dan ketika kita balik lagi ya Pak Taslim dan juga Cik Irus bahwa kejadian seperti ini pun sudah menjadi sebuah ungkapan dari bahasa bagi masyarakat kita di Kalimantan Selatan. Kalau dikaitkan dengan hal-hal yang terjadi tempo dulu ini mungkin apa ya Pak Taslim? Kalau sekarang kan mungkin karena peristiwa yang dilakukan oleh salah satu oknum mungkin misalnya karena imbasnya kayak bapaknya gitu. Kalau yang dulu-dulu itu misalnya apa? Mungkin yang ada contohnya nih Pak Taslim yang ada kaitannya dengan budaya masyarakat Banjar kah? Oh banyak. Ada kaitannya dengan peribahasa ini. Nah ada telepon. Iya silakan. Kita terima dulu. Baik, kita terima untuk penelpon berikut ini. Ya. Selamat pagi Sukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofian. Apa kabar Pian? Mbak Isukan ini, Abah Sofian. Kedinginan juga sama aja ya, Abah Sofian. Tapi tidak banjir kan ya? Alhamdulillah. Iya. Iya. Baik, ada. Enggak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Sofian dari Prehari, benar selalu sehat. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Nah itu tadi yang mungkin juga ada kaitannya dengan pertanyaan tadi Pak. Bahwa konteks dari peribahasa ini. Kalau sekarang kan mungkin ada oknum yang melakukan tindakan tidak baik atau seperti apa. Itu kan lembaganya kan kena. Kalau di masyarakat kita yang ada kaitannya dengan budaya masyarakat Banjar, kalau terjadi sesuatu yang tidak baik kan biasanya memang imbasnya tidak kepada satu atau dua orang, bahkan lebih begitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Abah Sofian. Silakan Pak. Iya. Nah kalaunya konteksnya ini dihubungkan dengan keagamaan, maka bisa kita lihat ada dua pembagian sebelum Nabi Muhammad diutus dan sesudah Nabi Muhammad diutus. Kenapa jadi jauhnya aja ke sana? Jadi kayak ini kalaunya umat bahari, umat bahari sebelum Nabi Muhammad di kampung tuh, kan umat bahari itu nya diutus tuh Nabi itu kasih sebutin kampung aja. Kada Nabi Muhammad itu kan seberataan orang Arab kah, orang Indonesia, orang mana kah seberataan dan lintas zaman. Ini Nabi Muhammad. Nabi bahari kayak Nabi Hud itu ke kaum Ad, Nabi Soleh kaum Samud. Nah itu aja. Kada ke lain-lain kan nah. Jadi situ aja. Nah jadi bahari itu bilanya nabinya udah kuah. Kada kon, kada lawas, iya turun azab, bok langsung. Kayak misalnya kayak kamu Nabi Nuh lah, dibawain Nabi Nuh 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Kada kon, ya banjir berataan. Bawainya naik ke atas kapal. Bahkan anak sidin kan sin bawai naikkan jar irkam mana jar anak sawi ilal jabaliyah simuni minal ma. Kada bahulun naik gunung aja kada lawas tinggalam. Itu bahari gitu nah. Kayak kaum Nabi Lut kayak itu kan Nabi Lut tuh kan itu homoseks kayak itu nah. Batu ada pencurian macam-macam kada lawas pokoknya sesudah Nabi Lut dakwah macam-macam sudah memadahi
lalu datang malaikat mahabari kayaknya subuh anak kami turunkan azab nih kamu keluaran gitu pada kampung ya dasar bujur macam-macam tuh ada yang angin ada nang kampungnya tuh kayak diangkat dibalik kayak kita membalik lempeng tuh nah macam-macam itu bahari lah sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah sesudah Nabi Muhammad diutus wa ma kana Allahu mu'adzibahum anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum anta fihim. Nah Allah jadi sesudah Nabi Muhammad diutus itu kada kayak bahari lagi jadi biasanya kampung tuh maksiat kada langsung blak turun azab kada kayak itu. Nah bapak apa jadi maka ada guru memadahkan jadi kayak ini di kampung tuh bilanya di kampung itu ada kemaksiatan tapi amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan aja. Nah itu ada aja penyandang balanya hasil istilah kita ada aja menyandang balanya maksudnya kada langsung turun katanya ada aja yang tukang taguriangan. Jadi ada ahli maksiat di kampung tuh tapi masih ada yang menaguri gitu nah. Anu berhasil atau kada tuh urusan lain cuma ada yang menaguriakan gitu nah. Nah itu tuh masih belum lagi. Nah tapi bilanya ini rumusnya Bang lah. Bilanya itu kada ada sama sekali kada ada menagur kayak biarkan ya berataan. Nah itu yang mau seberataan kana tuh. Nah yang seberataan sekampungan kana nah kayak itu rumusnya. Bilanya di kampung tuh masih ada menaguri balanya tuh bisa sekitaran itu aja yang orangnya tuh aja bisa anak itu nah sidin misalnya di kampung lu maksud terus apakah nanti gawe itu bisa sidin aja yang kena entah sidin garing kah apakah kayak itu nah cuma bilanya sekampungan kada ada menaguri nih itu yang bisa sekampungan karena imbasnya tadi itu ya rumusnya yang kayak itu Bang jadi kada langsung ada maksiat nih di kampung nih turun bala nih bisa jadi kada juga itu nah kan biasanya kita kasus di Banjarmasin ini kan ada beberapa daerah-daerah itu yang daerah mahasiswa. Nah kasusnya biasanya daerah mahasiswa ini pasti banyak benar kan kisah hubungan bebas. Nah rencak benar kan bepacaran karamian kayak itu. Nah masalah itu pasti ada sudah. Cuma bilanya di daerah situ di kampung situ ada aja menaguri entah nang bisi kos kah atau ada orang tatuha kampung di situ kah atau PRT-nya kah masih menaguri. Nah inggih itu aman aja aman tuh maksudnya kada langsung turun belanya kada kayak itu nih. Masih ada orang yang peduli untuk mengingatkan. Nah inggih kayak itu tapi kalau sudah tidak ada kepedulian sama nah itu yang lain ini yang bisa terjadi. inggih Nabi itu menggambarkan kayak ini Jasidin kita nih kayak di kapal tingkat 2 kapal tingkat 2 jadi misalnya Jasidin yang di lantai bawah yang di bawah nih melubangi kapal inggih supaya masuk banyu inggih nah bilanya kan di atas tuh kan lawan di lantai bawah kan beda lantai lalu di atas itu kan kada langsung kena banyu nah bilanya di atas tuh membiarkan aja ujung-ujungnya seberat aja tinggalam nah kayak itu maksudnya jadi ya inggih jadi yang di atas tuh walaupun ingin di atas lantai atas ya tetap mengatakan karena kan Jangan merasa aman karena di lantai atas. inggih nah yang kayak itu ya kayak itu Mungkin lantai atas ini pun juga sebuah kiasan ya. Inggih. Inggih. Sebagai kepala keluarga. Nah bisa tuh Sebagai kepala RT. inggih Keamanan. inggih nah kayak itu Kepala diri sendiri. inggih mak Iya. Iya. Kepala diri sendiri ini untuk mengatasi mungkin pikiran kita, Nah. kita, Inggih. niat kita. supaya jangan berbuat maksiat tadi. masalah hakun atau kada membahas Banjar tuh maasi atau kada kayak itu nah itu lain pulang lain urusan kita lagi ini dipadahi sudah kada masih asi Kada pasien. padahal ciri saya lah maasi itu dari bahasa Arab bentuk plural atau jamak dari maksiat maksiyah itu bentuk tunggal mufrad jamaknya maasi nah maksiat itu kan bahasa Arab tahu kita artinya nah itu bentuk tunggal mufrad bentuk jamaknya adalah maasi namun bahasa Banjar tuh maasi itu bukan ada maasi ini menurut Ini gara-gara mungkin ada oknum yang menimbun minyak goreng. Jadi semua ini ibu rumah tangga, Iya. para usaha kuliner yang memang usahanya goreng-gorengan. Karena ini nah ini malih bener Aduh, hai. berjualan baju malih
hendak dilarangi pelanggan kabur kayaknya. Iya. Kayak apa? Berjual pisang bejarang aja. Bajarang, Batuut, Bapais. Inggih, kawa-kawa aja, Bang. Cuma kan ngalih ya, Pak. Ini apakah bisa masuk nih konteks? Masuk gitu yang orang Ini menimbun minyak. ya saya kok kan sedikit aja loh orangnya menggawe Saya sebertaan karena kayak itu nah. Jadi apa yang ini juga peribahasa ini kadang mesti anu juga, Bang. Kadang mesti membawa nama lembaga kayak itu nah. Iya. Kayak ya kan di kampung misalnya ada saya kok orang pindah stres ditutupnya jalan. Kadang kalau lewat orang sekampungan. Iya. Nah, gara-gara ini aja itu nah. Ditabangnya ke pohonnya muar misalnya lawan pohonnya apa kakaknya. Tabangnya dalangi jalan. Nah, kadang lalu orang. Inggih itu juga gara-gara saikong seberataan karena kayak itu nah. Nah itu apa aja kayak itu nah, apa aja kayak itu. Jadi jangan sampai kita kayak itu nah, jangan sampai kita jadi orang yang kayak itu gara-gara kita. Apakah? Nah, inggih. Kita yang maulah licak mahambur licak kemana-mana tuh nah. Jangan sampai kayak itu, Bang. Kalau mungkin ada yang seperti ini tapi untuk apa ya? Ya mencari perhatian. Bisa juga inggih. Bisa. Atau apa. Inggih. Dalam konten ini. Iya, konten ada kawa tuh. Nya apalagi jadi anu apa ya bahasanya? Ada Mau seru-seruan tapi merugikan orang lain. inggih. Jadi anu Bu Elie apa nih konten-konten yang serius tuh nah. Kadang anunya subscribe lo menontonnya tuh kada terlalu banyak. Yang konten beramian, banu tuh itu udah banyak yang menonton. Oh iya. Gile. Anu misalnya berbanyak-banyakan. Iya. Nah, kayak itu. Memang yang serius tuh ada juga yang banyak penontonnya. Cuma kalau dibanding yang prank misalnya ada kisah hantu, kecabur ke got atau apa, rame nang menonton. Inggih. Penasaran. Ada semalam tuh kalau yang di daerah mana tuh ada kita juga, Bang. Yang anu inya keluar dari kubur. Sekalinya dasar konten wara. Jadi memang sebelum syuting malam tuh kan malam kejadiannya tuh. Maksudnya di syuting di video tuh malam. Jadi sekalinya sudah ditabuknya nih. Tanah ditabuknya. Jadi pas syuting malam tuh diseradan buat di dalam lubang itu nah. Mungkin ditutupinya kadar Inggih, kada dapat. Jadi kayak ada keluar tangan. Bujur tuh keluar tangan tuh bujur. Kada salah. Cuma lain hantu. Kawannya juga. kawannya orang hidup. Inggih. Nah, konten kayak itu nah ini kan itu kadangnya mulai sebutin konten kalau nah gara-gara sebutin konten itu ya yang lain tuh timbul apa nih untung kalau yang menonton ini kan bisa memfilter paham dah dewasa dah. Oh, palingan ketawa bener ya lucunya itu aja. Tapi kan kekanakan yang Ada paham tuh. Ini percayanya. inggih. Timbulnya takutan hantu. Kada apa ngarannya maksudnya nalar berpikir kekanakannya teh timbul rusak. Inggih. Nah, itu bener. Inggih. Iya. Nah, inggih itu. Karena wajahnya. Ya, jadi memang ini masih apa ya? Masih relevan lah kalau misalkan bisa dibilang seperti itu ya Pak. Inggih. Dalam kehidupan sehari-hari, Iya, iya. untuk keluarga, Inggih. pekerjaan, dan mungkin lebih luas lagi ya. Dan sekarang terus Iya. yang kita bikin apa ya? Di ujung jari kan ya, tidak ketika ini satu orang saja yang mungkin berulah begitu, tapi dampaknya itu bisa meluas melebar. Inggih. ya seperti kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu juga ada peribahasanya. Iya. Karena Anu kah? Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelang. Nah, belanga itu besar ya kecil ya? Kalau belangat besar ini besar lah sebelang ganal Bang tuh. Bisa diminum lagi tuh. Inggih. Inggih itu istilah aja kan. Mungkin lo jurus setitik mau ubah susu kada Bang maksudnya kan istilah aja. Gara-gara yang halus kayak itu nah. Amun setitiknya itu racun ya Pak, kasih. Inggih lah kasih. Mati ya. Mati dia. Racun. Jangan setitik dua titik. Inggih. Ya, mudah-mudahan untuk Pak Abah Sofian di Pelihari ini Iya. sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Kasim tadi. Inggih. Ya. Jadi itu tadi kalau misalkan dalam satu kampung
dalam satu keluarga, dalam lingkup pekerjaan masih ada Iya. yang menyenangkan. Mm-mm. Itu apa ya, pertanggungjawabannya itu lebih sedikit gitu ya. Iya, Kalau iya. sudah mungkin semuaan tidak peduli, ya Iya, sudah iya. khawatirkan gitu ya. Iya. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak Taslim, kita akan jeda dulu sudah bersama kami di Panggilan Mbak Isukan 4 Ensiklopedia Budaya se-Indonesia.